bersama-sama membaca Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi dari firman Tuhan tentang rumah terapi bermain. Kita diingatkan akan firman Tuhan. Suatu kali ada orang-orang bawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus. Untuk diapain? Untuk disentuh. Itu kalimat ayat Alkitab ya, terjemahan yang lama itu untuk dijalan. Lalu yang menarik, diusir, ditolak, dimarahi sama murid-murid Yesus. Mengapa? Karena kalau anak-anak datang itu pasti repot. Gak seperti orang dewasa duduk manis, dengan tertib, dengan cara seperti responnya orang dewasa. Kalau anak-anak ya lari-lari, ya bermain, ya apapun, dimarahi. Ketika Tuhan Yesus tahu mereka dimarahi, Tuhan Yesus yang marah. Mengapa Tuhan Yesus marah sama murid-murid? Nanti kita akan. Jangan kau menghalang-halangi anak-anak ini datang kepada. Sesudah itu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Di dalam bacaan itu, ada yang tahu? Dipeluk. Setelah dipeluk diapain? Diapain? Terus kemudian ditumpang tangannya dan kemudian kita akan menemukan dari kisah yang pendek ini tapi punya makna. Apa maknanya? Kita seringkali berpikir saya anak Tuhan Yesus. Saya diberikan oleh Tuhan Yesus kehidupan masa depan yang baik, masa depan yang cemerlang. Saya harus berjuang untuk berhasil. Tapi kenapa tidak berhasil? Kita seringkali sedih, kita seringkali susah, kita seringkali khawatir dan takut, kita seringkali merasa apa? Minder. Dan seringkali dalam hati kita nggak ada yang ngajari, muncul apa? Iri, curiga, marah, dan kadang-kadang bisa apa? Tanpa sebab kita bisa bertengkar dengan orang lain. Kita kemudian berdoa, Tuhan kenapa saya jadi begini? Kita kemudian mengatakan, enggak, saya anak Tuhan, saya sudah minta ampun selesai. Kejadian lagi, sampai akhirnya seringkali kita menjadi putus, lalu kita diamkan. Apa kok dengan inilah nasib saya? Saudara, kita seringkali berpikir hanya seperti itu. Mari kita akan pikirkan hati Kristus terhadap aku dari kisah tadi. Anak-anak kecil ini dibawa kepada Tuhan Yesus. Dia belum bisa respon apa-apa dan diceritakan apa-apa. Cuma ketika dibawa supaya kamu nanti disentuh, dijamah oleh Tuhan. Ternyata disuruh pergi, dimarahi. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang, kamu menghalang-halangi. Kata menghalang-halangi ini yang akan saya ajak saudara. Ya, jadi hari ini kita melihat hati Kristus bukan pada anak-anak kecil. Hati Kristus terhadap siapa? Aku. Bahwa ternyata dengan tidak sadar, kita harus sadar bahwa ada yang menghalangi kita dengan Tuhan. Apa itu? Kita tidak bisa mengekspresikan. Kita tidak bisa menyampaikan perasaan kita. Kita tidak bisa mengekspresikan diri kita. Anak-anak ini kan pasti nggak bisa. Tapi kemudian yang Yesus lakukan apa?
Tahu nggak rasanya itu? Pernah kebayang nggak dipeluk itu rasanya gitu? Nyaman. Selain nyaman itu Pak, nyaman, aman gitu ya. Terus apa lagi? Pernah merasakan dipeluk oleh orang tua? Dilindungi. Apalagi perasaan dipeluk itu? Pernah dipeluk? Belum pernah. Jadi kalau kita belum kita nggak bisa membayangkan ya betul begitu. Itu siapa? Tuhan Yesus saya artikan Tuhan Yesus saya artikan dia mau belum ya saya saudara. Jadi ketika itu yang Tuhan Yesus mau tunjukkan apa hati Yesus itu memeluk itu menerima apa adanya, mengerti, merasakan, mau merasakan apa yang dirasakan. Dan benar-benar Tuhan Yesus mau benar dan tidak banyak ngomong, cuma itu supaya kamu bisa mengungkapkan perasaan, mengungkapkan isi hati, mengungkapkan seluruh dirimu. Nah, ini penting. Jadi yang kita akan renungkan bahwa ternyata saya dan saudara menjadi anak Tuhan. Kita harus singkirkan penghalang. Penghalang itu kita tidak bisa mengungkapkan isi hati, perasaan dan diri. Kita harus dipeluk. Dan untuk dipeluk itu Tuhan yang datang memeluk. Sehingga ketika dipeluk itu merasa nyaman, merasa aman, merasa dilindungi, merasa dikasihi, tidak merasa sendiri. Dan di saat apapun merasakan luar biasa. Inilah makna dari tadinya soal penghalang. Dan tahukah setelah dipeluk mereka bisa mengungkapkan diberkati. Jadi hati Tuhan kepada anak-anak kecil waktu itu ingin memeluk, ingin menumpangi tangan dan ingin memberkati. Dan itulah hati Tuhan untuk siapa? Untuk aku. Untuk siapa? Yang keras. Untuk siapa? Untuk aku. Jadi kita katakan hati Tuhan, hati Kristus untuk aku ingin memeluk, ingin juga menumpangi, memberkati dan memberkati hidup kita. Percaya tidak? Sehingga kita bisa menyampaikan perasaan kita, dimengerti, didengar, nyaman, dilindungi dan tidak merasa sendiri. Termasuk kekurangan, kelemahan, dosa, cacat hati. Bahkan luka-luka kita pun juga akan luar biasa. Ya? Nah, mari kita akan lihat apa kaitannya perikop ini untuk kita. Tuhan Yesus datang kepada setiap orang termasuk saudara dan saya mau mengatakan hati Kristus untuk aku adalah Dia datang untuk memulihkan, merehabilitasi, menyertai dan memeluk kita dan memberkati kita. Oke. Mari kita renungkan. Kalau kita ini tidak mau menyingkirkan penghalang, apa yang terjadi? Kalau seandainya murid-muridnya itu tadi penghalangnya itu bukan orangnya, muridnya, ya. Cara berpikirnya, pandangannya, sikapnya, itu kalau nggak disingkirkan, anak-anak ini bisa dipeluk Tuhan nggak? Jadi mari kita berkata, kalau saya tidak menyingkirkan penghalang dalam cara berpikir, sikap hidup kita ini, kalau nggak disingkirkan, saya tidak akan merasakan pelukan Tuhan. Saya tidak mengalami berkat Tuhan. Apa itu? Saudara-saudara, saya mencoba
malah menyampaikan beberapa hal untuk kita baik adik-adik dan kita semua. Masalah-masalah emosi itu seringkali dianggap sederhana. Misalnya sedih sekali, marah sekali, gelisah sekali, kecewa sekali, cemas sekali, tidak percaya diri sama sekali. Itu penghalang. Yang kedua, kita lihat dalam kehidupan perilaku setiap hari. Apa perilaku yang seringkali menjadi penghalang itu? Tidak disiplin, tidak mau ikut aturan. Terus apa lagi? Dan kemudian kalau itu dibiarkan agresif, semua orang bisa diserang, semua orang bisa disalahkan, semua orang bisa dilukai, dan kemudian melukai diri sendiri dan seringkali tengkar dengan yang lain. Kita seringkali akan bilang apa? Kamu harus maklum ya, saya dari sononya suka marah. Bisa nggak kita berkata, waduh, saya memang dari situnya suka marah, dia suka tengkar. Kalau saya tengkar, kamu harus maklum. Itu salah. Perilaku seperti itu penghalang. Dan perilaku itu bukan hanya berhenti di sana, kadang-kadang ada trauma. Waktu kecil mungkin pernah dipukuli orang, pernah disakiti. Ketika melihat sesuatu trauma. Saudara, saya pernah melihat seorang anak. Suatu kali orang tuanya kaget. Kenapa anak saya nonton TV tiba-tiba dia seperti orang kerasukan setan, menjerit-jerit ketakutan. Tahu nggak kenapa? Ada trauma. Dia melihat sesuatu dan kemudian itu trauma dalam dirimu. Hidup kita juga tidak berbeda. Tidak ada yang bebas. Di dalam hidup kita ada trauma, di mana seringkali trauma kita itu mengalami duka cita yang mendalam karena kita kehilangan orang yang kita cintai. Kita pun mungkin mengalami trauma karena perpisahan orang tua. Kita pun mengalami trauma ketika kita dengan tidak mau tapi dibully oleh orang lain. Mau di sekolahan, mau di jalan, di mana. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengatakan penghalang itu bisa emosi kita. Penghalang itu bisa perilaku kita. Penghalang itu bisa trauma kita. Ya. Nah, sekarang saya tanya. Kira-kira kita ada yang suka marah? Ada yang suka sedih sekali enggak? Ada yang suka kecewa sekali enggak? Putus asa sekali ada. Terus apa yang kita lakukan? Dibiarkan. Itu tidak begitu. Nah, firman Tuhan mengatakan ketika penghalang-penghalang itu disingkirkan, datanglah Kristus membentuk mereka pada saat tadi hidup itu nyaman, dilindungi, disayang, dimengerti. Di saat seperti itulah Tuhan memberkati kita bisa bertumbuh dan rumah terapi belajar bermain. Rumah terapi bermain itu adalah ada maksud. Salah satu cara untuk supaya kita bisa mengekspresikan perasaan. Kalau kita orang dewasa bisa bicara dengan cara orang dewasa. Orang dewasa dengan orang dewasa saja kadang-kadang nggak bisa nyambung. Kan ada yang tadi orang-orang bawa anak, itu yang bawa kan orang dewasa ya. Maksudnya baik nggak? Baik. Murid-murid Yesus orang dewasa nggak? Nyambung. Dan kemudian ketika datang ketemu Tuhan Yesus nyambung nggak? Enggak. Tuhan Yesus datang kemudian memulai. Artinya apa? Kita harus berlatih memperbaiki hubungan kita. Cara kita mengekspresikan perasaan.
Cara mengekspresikan yang ada di antara anak-anak, adik-adik sekalian apa? Kalau lagi marah itu dimasukkan di hati. Ada yang nangis saja, ada yang ngamuk, ada yang berusaha, ada yang marah, ada yang nyerah orang. Cara itu tidak betul. Melalui rumah terapi bermain itu, kalian mengekspresikan perasaan itu dengan cara mainannya pakai apa? Itu bisa pilih sendiri, bisa diungkapkan. Jadi jangan hanya melihat rumah itu satu ruangan. Itu benar. Untuk menanamkan kepada kita apa? Saya harus menyelesaikan emosi saya. Saya harus mengungkapkan. Saya harus singkirkan pengalaman-pengalaman. Kesedihan saya, perasaan saya harus mengungkapkan. Saya ungkapkan kepada Tuhan, dan Tuhan bisa memakai siapa? Pembimbing. Jadi ini tidak hanya untuk adik-adik, tapi juga untuk pengasuh, untuk saya, dan untuk adik, dan untuk semuanya. Kita ingatkan, kita punya tugas memikirkan penghalang-penghalang di dalam pikiran, di dalam perasaan yang tidak tersalur, di dalam sikap dan perbuatan, di dalam seluruh doa. Nah, kalau itu sudah bisa diungkapkan, pastinya bisa kemudian kita bisa bercerita. Itulah cara kita mengungkapkan. Dengan demikian, saya mau bertanya, kira-kira terapi bermain ini enak, susah, atau bikin repot? Kalau diajak main suka nggak? Suka. Tapi ini mainnya benar-benar nih. Main, tetapi punya tujuan. Saya mengerti hati Tuhan terhadap aku. Jadi ada hal-hal di dalam hatiku yang saya doakan. Dengan bermain itulah saya akan menceritakan kepada Tuhan. Kepada siapa? Kepada diri saya. Supaya selesai. Dengan pertolongan Tuhan. Jadi kalian harus doakan supaya rumah terapi bermain itu betul-betul mencapai tujuan. Kalau tidak hanya sebuah ruangan sama. Dengan cara itu banyak orang akan tertolong. Ya, Bapak Ibu tahu. Saya punya seorang kawan saya itu mengalami perlakuan yang sangat tidak baik. Ketika dia SD, sama-sama umurnya sebaya dengan saya, sekolahnya sebaya. Kami kelas 2 SD berhenti sekolahnya tutup. Teman saya ini lebih kurang beruntung, dia nggak sekolah. Saya masih sekolah, belajar bahasa Indonesia, masih masuk. Dia masuk, daftar di SMP, semua sekolah namanya rapotmu mana? Ijazah SD-mu mana? Ada nggak? Diterima gitu. Belajar lagi sendiri. Tapi kemudian dia daftar di mana-mana nggak diterima. Sampai akhirnya dia masuk, diterima di SMA. Kebetulan dia bertemu dengan seorang pastor yang baru diterima. Saudara tahu nggak hari ini? Suatu hari setelah dia lulus SMA, nilainya bagus, orangnya pintar, anaknya rajin, daftar di perguruan tinggi di Indonesia nggak ada yang terima. Pada dia berkata, rasanya saya jawabnya bisa semua ya, kenapa saya nggak terima? Datanglah dia ke pastor. Pastor, kenapa? Saya nggak bisa tidak diterima. Terus kamu rencananya nggak tahu. Sebenarnya sekolahmu bukan di sini, sekolahmu di Amerika. Jawaban teman saya, pastor, ayah ibu saya bukan orang kaya. Pastornya jawab, kalau bapak ibu orang kaya, aku nggak usah ajarin. Kamu harus berangkat sana sampai di sana kamu kerja, di sana kamu harus lulus,
di sekolah ini. Saudara tahu hari ini dia sudah pensiun profesor di Berkeley. Kenapa? Sudah, dia memikirkan penggalan Tuhan. Dia mengungkapkan perasaan itu dan kemudian tidak berdiam di kamar. Sudah nasibku memang apes seperti ini. Tuhan itu tidak adil. Dia pergi, dia mengatakan, saya harus berhasil. Nah, tapi tidak hanya dengan mulut, tetapi dia dibimbing oleh pastor, dibimbing oleh orang-orang mentor dia yang saat itu bisa memberikan pada dia bukan melupakan. Kehidupan itu terlalu pahit dia jalan. Tetapi sepertinya sebuah kanvas kain tiba-tiba sudah terlanjur kecipratan cat. Jelas kan? Dihapus nggak bisa. Caranya bagaimana? Serahkan kanvas itu ke pelukisnya kita. Di atas cipratan cat itu kalau pelukis yang melukis, jadi bagus kan? Itu. Inilah tujuan dari rumah terapi. Mau mengatakan padamu, hati Kristus ingin memelukmu, mengertimu, merasakan, menghargai, menerimamu apa adanya, dan mencintai seperti yang kau bisa mengerti dan mengampuni dosamu dan memberkatimu menjadi orang yang bermakna sebagai sebuah bangsa. Jadi jangan lihat satu-satu kita pada aku dicintai. Oke? Sehingga doakan rumah daerah itu Pak Dede dan semua pengasuh dan doakan siapa? Diri kita supaya hadirnya itu bermanfaat dan saya bisa dapat maksud. Oke? Dengan demikian kita lihat betapa luar biasanya Tuhan ya. Jadi adik-adik tidak perlu pergi ke tempat lain terapi. Di mana? Di dalam rumah. Dan nanti tadi saya baru melihat rupanya rumah terapi bermain ini cara Tuhan memakai banyak. Ada yang melukis, ada yang macam-macam, ya. Nanti di situ tanya, kenapa hati Tuhan untuk manusia? Jelas? Baik. Untuk itu saya mengucapkan selamat dan kiranya peresmian dimulainya seluruh pelayanan rumah terapi bermain Little Beast Montessori di tempat ini adalah hati Tuhan untuk siapa? Dan bukan untuk adik-adik saja, untuk saya juga. Bahwa kita akan pulang mau mengatakan kita hilangkan pengalaman, ungkapkan perasaan kita sampai dia memeluk, sampai dia menumpang tangan, memberkati